wabarakatuh. Saya Inora Mawati, mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di LPTK UIN Wali Songo Semarang yang akan melaksanakan PPL yang kedua, yaitu P5 dan PPRA. Mari menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini ya, ini adalah mapel P5, di mana P5 tahap pertama ya, kita nanti akan mengamati ya sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita ya. Coba anak-anak amati video yang ada di depan terlebih dahulu. Nanti apa yang terjadi dalam video tersebut, gitu ya. Silakan diamati. Sampah atau limbah memang kerap menjadi masalah yang tak kunjung usai. Hal ini terlihat dari menggunungnya sampah di tempat pembuangan akhir, salah satunya TPA Cipayung Depok. Sejak tahun 2018, sampah di TPA Cipayung sudah dinyatakan over capacity karena daya tampungnya sudah lebih dari yang direncanakan. Dalam perencanaannya, daya tampung TPA Cipayung adalah 2.500 meter kubik, namun sekarang volume sampah sudah mencapai 3 juta meter kubik. Tingginya angka volume sampah ini terlihat dari bertambahnya sampah harian yang masuk dari sekitar 800 ton per hari menjadi 900 sampai 1000 ton per harinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan volume sampah bertambah. Jadi indikator dari peningkatan volume sampah itu bisa dilihat dengan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, di mana Kota Depok itu sudah mengalami penambahan penduduk. Saat ini sudah mencapai 2,2 juta ya kalau salah ya. Baik, nah dari pengamatan terkait dengan sampah ya, ini adalah permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, khususnya yang berada di Jawa Barat. Kalau sampah ini tidak kita tanggulangi, maka nanti akan menjadi permasalahan yang besar. Bayangkan saja kalau lingkungan sekitar kita banyak sekali sampah. Betul atau tidak, teman-teman? Betul atau tidak, anak-anak? Betul. Nah, sekarang ya, setelah ini anak-anak silakan nanti bisa keluar dari kelas. Silakan anak-anak mengamati lingkungan sekolah. Kira-kira permasalahan apa yang ada di sekolah ini terkait dengan sampah. Baik, anak-anak ya, sebelum kita melakukan pengamatan terkait dengan sampah yang ada di lingkungan sekitar ya, Bu Irin akan bagi kelas 7C untuk menjadi 3 kelompok ya, akan menjadi 3 kelompok. Sekarang silakan anak-anak berhitung ya, berhitung 1 sampai 3. Mulai dari Mbak Fira. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Nah, silakan anak-anak yang tadi menyebutkan angka 1 berkumpul dengan angka 1 dan 2 berkumpul dengan angka 2, yang 3 berkumpul dengan angka 3. Ya, 1, 2, 3. Silakan berkumpul ya, silakan berdiri. Nah, anak-anak setelah kita duduk bersama kelompoknya, setelah ini anak-anak akan keluar bersama ya. Dari masing-masing kelompok silakan mengikuti lingkungan sekitar. Terjadi apa yang ada, permasalahan apa yang ada
terkait dengan sampah. Gitu ya, paham? Satu, campur ya antara video nih Pak. menyampaikan hasil dari pengamatannya ya. Dua video siapa? Oke, baiklah. Kelompok dua. Oke, dia kelompok tiga. Oke, mulai dari kelompok yang pertama terlebih dahulu, silakan berdiri untuk menyampaikan hasil pengamatannya ya. Silakan Masalahnya masih banyak murid yang menggunakan sampah yang susah terurai. Contohnya seperti sampah plastik dan styrofoam. Banyak juga murid-murid yang membuang sampah tidak tersaring. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok satu. Ya, setelah kelompok satu silakan kelompok dua. Mbak Dia, ya Mbak Dia silakan bisa memaparkan di depan. Ya, silakan Mbak Dia. Dari hasil pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa sampah yang tidak dibuang pada tempatnya dan siswa masih belum bisa memilah sampah dengan baik sesuai dengan penggolongannya. Dari hasil pengamatan kelompok kami, masih banyak peserta didik belum bisa memilah sampah dengan baik, seperti halnya membuang sampah organik di tempat sampah anorganik, dan begitu pun sebaliknya. Anak-anak, pada pagi hari ini yaitu pertemuan kedua dalam kegiatan P5 atau aktivitas kedua, di mana kemarin kita sudah mengamati permasalahan yang ada di sekolah dan kalian sudah mempresentasikan hasil pengamatan. Maka dari itu pada pagi hari ini dari masing-masing kelompok kira-kira dari permasalahan yang sudah kita presentasikan kemarin, solusinya bagaimana? Solusinya apa untuk mengatasi masalah sampah yang ada di sekolah? Oke, kira-kira solusinya apa? Oke. Sekarang. Nah, anak-anak, Buin kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi kira-kira solusi apa yang bisa kalian lakukan di sekolah ini. Ya, silakan didiskusikan 5 menit saja. Ya, diskusi silakan diskusi. Kira-kira solusi apa? Ya, waktunya sudah cukup ya anak-anak 5 menit untuk menentukan solusi apa kira-kira solusinya masing-masing kelompok silakan memaparkan hasil diskusinya untuk kelompok 1 nanti siapa yang mewakili? Oke, Mbak Gladys. Untuk kelompok 2 siapa nanti yang mewakili? Mbak Adel. Baik. Kelompok 3 Mbak Felsi. Oke, baik Mbak Felsi Sekarang dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? 1, 2, 3 1, 2, 3 1 dulu. Baik, silakan kelompok 1. Berdasarkan pengamatan tadi, solusi yang paling tepat untuk mencegah sampah-sampah itu caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, terus memilah sampah sesuai jenis-jenisnya, terus 3R recycle, reduce, reuse. Habis itu bisa memberi edukasi dari sekolah, terus saling mengingatkan, memberitahu dampak dari membuang sampah sembarangan dan tempat sampah tambahan. Oke, luar biasa hasil. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 bisa menyampaikan
diskusinya. Dari permasalahan yang terjadi, solusinya adalah mengedukasi orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu memperbanyak tempat sampah di area sekolah. Oke, itu saja? Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Sekarang yang selanjutnya adalah kelompok 3. Untuk solusi dari kelompok saya, melarang untuk memakai barang-barang yang mudah diurai atau didaur ulang, bisa juga digunakan untuk berulang kali atau ya tidak sekali pakai. Bisa juga untuk pengolahan sampah sesuai jenisnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk 3 kelompok yang meriah. Ya, dari hasil pemaparan yang sudah disampaikan masing-masing kelompok itu sangat luar biasa. Nah, kira-kira dari anak-anak semua memikirkan nggak pemilahan sampah, gimana cara memilah sampah yang kering dengan sampah yang basah? Kira-kira terdapat apa ketika mendapatkan sampah yang basah, kira-kira mau diapakan ya? Iya, didaur ulang, betul sekali. Dengan cara bagaimana? Ya, betul sekali. Dengan cara ekoenzim, betul sekali. Nah, jadi untuk penanggulangan sampah itu macamnya banyak sekali ya. Ada menggunakan limbah untuk barang yang bermanfaat, kemudian ada juga untuk komposter, dan ada juga untuk ekoenzim. Nah, pada P5 kali ini anak-anak semua nanti akan melaksanakan pengolahan sampah menggunakan ekoenzim ya. Pengolahan sampah ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ada yang tahu? Ekoenzim. Ada yang tahu? Ada yang tahu ekoenzim? Kira-kira apa ya? Oke, Mbak Dia. Ayo deh. Cairan dari hasil pembusukan buah busuk. Kira-kira fungsi dari ekoenzim itu sendiri untuk apa ya, Mbak? Ekoenzim tuh bisa dibuat sebagai disinfektan, pencuci buah, terus pembersih kaca. Masya Allah, ya. Tepuk tangan untuk Mbak. Ada yang mau menambahkan lagi terkait dengan ekoenzim? Ya, jadi ekoenzim apa yang disampaikan berarti itu betul sekali ya. Ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya, di mana ekoenzim itu terbuat dari limbah buah atau sampah dari buah yang sudah tidak bisa dimakan, betul sekali ya. Nah, dari situ anak-anak, maka dari itu pekan depan ya, kita akan melaksanakan aksi nyata, yaitu praktek untuk membuat ekoenzim. Silakan masing-masing ya kelompok nanti menyiapkan apa yang harus dibawa. Yang pertama, masing-masing kelompok harus membawa galon, boleh dari galon merek apapun yang ukurannya adalah 16 liter. Kemudian nanti bisa membawa buah yang sudah tidak dimakan atau kulit buah yang sudah kondisinya sudah tidak bagus, kemudian bisa dengan kulit buah dan membawa gula merah. Silakan masing-masing kelompok dibagi tugasnya ya. Silakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Ya, silakan anak-anak bisa berbaris di depan dulu. Ya. Baik, untuk kelas 7C ya pada pagi hari ini adalah jadwalnya untuk membuka ekoenzim dari beberapa kelompok. Nah, ini kelompok 4 dari kelas 7C, silahkan nanti masing-masing ekoenzim bisa kalian buka ya, satu anak satu. Kemudian cara membukanya
ya, cara membukanya itu tidak seperti ini ya teman-teman, anak-anak, tidak seperti ini ya. Tapi silakan tangannya berada di samping, kemudian silakan dari tutup botol ini kita putar pelan-pelan. Pelan-pelan saja sampai ada udara yang keluar. Nah, sampai ada udara yang keluar pelan-pelan ya. Kemudian jangan terus kemudian dilepas, tapi pelan-pelan. Nah, ada suara udara yang keluar. Nah, kan? Ada udara yang keluar. Nah, ketika udaranya sudah keluar semua, silakan bisa dibuka. Ya. Ini tujuannya adalah apa? Mengeluarkan udara-udara yang ada di dalam. Paham, teman-teman? Paham anak-anak? Oke, ya. Silakan masing-masing anak bisa membuka tutup galonnya ya. Satu-satu, pelan-pelan ya. Oke, anak-anak bisa dimulai untuk membukanya. Pelan-pelan dari samping. Pelan-pelan ya, pelan. Samping, biarkan udaranya keluar. Biarkan udaranya keluar. Nah, kalau sudah keluar, nah, yuk lagi. Nah, itu kan udaranya keluar. Ya, yang belum silakan dibuka. Nah, biarkan beberapa menit nih. Ya, pelan-pelan. Baik, dari aktivitas P5 yang sudah kita laksanakan, dari aktivitas 1, aktivitas 2, sampai aktivitas 3, pada akhirnya yaitu aktivitas yang terakhir, yaitu panen raya, di mana hasil ekoenzim ini nanti akan kita panen, kemudian kita saring airnya dan bisa kita fungsikan sebagai antioksidan, sebagai pupuk alami, sebagai hand sanitizer dan manfaat yang lainnya. Nah, setelah kemudian kita memanen dari hasil ekoenzim, para peserta didik membuat laporan yang nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Demikian dari aktivitas P5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.